Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua di sana baik semua ya. Nah, hari ini aku mau sharing tentang evaluasi bulanan. Maksudnya evaluasi budget bulanan gitu ya. Ini adalah budget Januari aku di tahun 2023. Alhamdulillah memang di situ penghasilannya agak lumayan. Jadi itu penghasilan gabungan ya antara suamiku dan aku. Langsung aja aku kasih judulnya di sini evaluasi bulanan Januari gitu ya. Kegiatan evaluasi budget bulanan ini biasanya aku lakukan setiap akhir bulan ya teman-teman, untuk mengetahui apakah budget anggaran rumah tangga yang aku pakai dalam satu bulan itu sesuai budget, over budget, atau on budget gitu. Dan di sini penghasilan kita, aku dan suami itu digabung ya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pastinya. Dan kita berdua itu bukan karyawan, melainkan ya wirausaha atau ya serabutan lah bisa dibilang. Oke, ini juga udah aku bikin kolomnya, ada 3. Yang pertama itu aku mau kasih tulisan deskripsi. Deskripsi ini adalah hal-hal apa saja atau pengeluaran bulanan aku apa aja gitu ya. Terus yang selanjutnya ada budget estimasi, yaitu budget yang aku anggarkan. Yang selanjutnya adalah budget aktual atau budget yang nyata gitu ya, yang terpakai pada bulan tersebut. Oke, yang pertama untuk deskripsi aku tuliskan tabungan awal gitu ya. Karena pada bulan Januari ini penghasilan kami lebih dari 4 juta gitu ya. Jadi aku anggarkan untuk tabungan awal kurang lebih 10%, aku bulatkan saja 400.000. Lalu untuk budget aktualnya atau terpakainya juga 400.000 atau yang aku tabungkan gitu ya. Selanjutnya ada budget untuk KPR atau angsuran rumah sebesar 850.000 ya teman-teman, karena di sini perumahanku itu subsidi. Terus yang terpakai atau aktualnya juga sama 850.000. Untuk token listrik di sini aku anggarkan 150.000 per bulannya. Namun yang terpakai hanyalah 129.000. Listrik aku di sini 900 watt ya teman-teman, tanpa AC. Untuk wifi di sini aku anggarkan 400.000 karena udah 2 bulan ini wifi aku kayak bengkak gitu teman-teman, nggak tahu apa alasannya. Dan untuk budget aktual atau terpakainya lebih bengkak lagi, yaitu 430.000. Untuk sedekah di sini aku anggarkan 100.000 dan yang terpakai untuk sedekahnya 266.000. Nggak apa-apa ya untuk budget ini kalau over budget. Selanjutnya ada sampah atau iuran kebersihan sebesar 20.000, yang aktualnya pun sama, terpakainya 20.000 karena tetap ya tiap bulannya. Untuk belanja bulanan di sini selalu aku anggarkan 600.000 per bulan. Udah komplit ya, untuk rincian belanja bulanannya udah pernah aku sharing kemarin videonya. Terus untuk yang terpakai 526.000. Untuk budget selanjutnya yaitu belanja mingguan. Mingguan ini adalah untuk beli lauk sayur yang mentahan ya teman-teman, tanpa beras dan minyak. Aku anggarkan 600.000. Lalu yang terpakai untuk belanja mingguan sebesar 443.000. Selanjutnya untuk dana darurat aku anggarkan 200.000. Jadi untuk budget estimasi yang aku anggarkan tiap bulan itu berubah-ubah sesuai dengan pendapatan aku bulan itu ya teman-teman. Ya, dan yang terpakai untuk budget aktualnya itu 50.000. Selanjutnya ada jatah jajan. Nah, seperti jatah jajan ini kalau pendapatan kami di atas 4 juta biasanya untuk anggaran jajan kita budgetin 300.000 dan yang terpakai lebih sedikit over budget yaitu 354.000. Untuk selanjutnya ada PDAM. PDAM selalu aku anggarkan 50.000 karena di sini untuk PDAM lumayan murah ya. Dan yang terpakai yaitu 43.000. Selanjutnya di sini aku ada uang pegangan dari sisa-sisa anggaran gitu ya teman-teman. Aku anggarkan 355.000 dan yang terpakai di sini 105.000. Oke, di sini aku mau totalkan saja. Dan aku garis ya biar tidak nyatu gitu. Untuk budget estimasi sesuai dengan pendapatan kami yaitu 4.025.000. Dan budget yang terpakai atau aktualnya sebesar 3.616.500. Lalu di sini akan aku berikan keterangan di bawahnya biar jelas gitu ya teman-teman. Budget
Estimasi dikurangi untuk budget aktualnya, untuk mengetahui adakah sisa atau enggak gitu ya. Adakah over budget apa enggak. Nah, di sini budget estimasinya sesuai dengan pendapatan yaitu 4.025.000. Dikurangi budget aktualnya 3.616.500. Nah, sisanya ada sebesar 408.500. Ini sisanya untuk ditabung ya teman-teman. Oke, alhamdulillah bulan ini tidak over budget, bahkan on budget dan ada lebihan gitu ya, sebesar 408.500 untuk bisa ditabung. Nah, ini dia lebihan untuk uangnya. Ini biasanya aku tabung gitu, digabungkan dengan tabungan awal bulan ya teman-teman. Fungsinya untuk apa? Yang namanya uang pasti banyak fungsinya. Oke, di sini aku mau masak sarapan ya teman-teman. Mau masak sarapannya yang sederhana, simple aja. Mau bikin mie goreng gitu. Jadi tuh nggak tahu kenapa bulan-bulan ini tuh dari Januari gitu kita berdua lagi memang nggak konsumsi mie instan banyak-banyak ya, walaupun aku sediakan gitu. Jadinya di sini ya udah aku masak aja. Jadi untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai sama daun bawang, dan tadi udah aku ceplokin telur ya, biar ada gurih-gurihnya. Ini ditumis-tumis aja, dioseng-oseng. Pasti bunda-bunda juga udah pada jago deh di sana, lebih jago malahan. Dan aku tambahkan bakso yang aku iris tipis-tipis biar ya ada variasi menunya, biar menambah cita rasa juga ya teman-teman. Ini ditumis lalu ditambahkan si pokcoy. Boleh juga ditambahkan kol ataupun cesim ya atau sawi hijau. Cuma di sini aku hanya punya stokannya pokcoy jadi nggak apa-apa deh, ini aja. Ini juga seger banget. Ini ditumis, diaduk-aduk seperti biasa ya teman-teman, lalu ditambahkan daunnya. Karena tadi tuh aku nambahinnya batangnya dulu ya, karena yang batangnya itu lebih keras. Oke, diaduk-aduk seperti ini. Ini sih simple banget. Boleh juga bumbunya diulek. Tapi di sini aku pakai bumbu iris dan aku tambahkan sedikit air. Terus juga ini aku masukkan mie-nya. Aku pakai mie satu sih. Indomie goreng 1 pieces aja, diaduk-aduk gitu ya sampai si mie-nya itu mateng. Terus aku tambahkan si bumbu mie instannya atau bumbu Indominya. Semuanya aja dimasukkan. Terus diaduk-aduk juga. Ini sih nanti bakalan aku tambahin bumbu juga karena kan banyak bahan tambahan ya, ada sayur gitu-gitulah. Oke, ini aku tambahkan kaldu jamur. Nggak aku tambahin garam ya, takutnya nanti keasinan. Terus aku tambahkan sedikit minyak ikan biar ada aromanya enak. Aku tambahkan juga kecap manis. Terus diaduk-aduk sebentar. Nah, ini minyak udah mulai berderai ya teman-teman. Lalu aku tambahkan juga saus cabai biar tambah pedas, tambah sedap gitu ya. Oke, ini tinggal nunggu airnya asat aja, diaduk-aduk lah pokoknya. Mie-nya juga udah mulai berderai, udah mau matang gitu. Agak nyemek-nyemek gak apa-apa, ini sedap banget. Jangan lupa juga dikoreksi rasa, apakah udah pas manisnya, gurihnya, pedasnya gitu. Pokoknya bikin kayak gini mah simple banget ya, buat pagi ataupun malam hari mah enak. Biasanya mah aku seringnya bikin malam hari gitu teman-teman. Oke, ini si mie gorengnya udah mateng, jadi langsung aja aku angkat, aku sajikan di piring. Ini buat sarapan, jadi nanti dimakannya juga pakai nasi. Walaupun sebenarnya kenyang juga ya pakai mie aja, tapi ini hanya untuk tambahan lauk aja, biar nggak melulu gitu makan mie instan. Mie-nya pun sedikit gitu, nanti kan banyak tambahannya itu kayak ada sayurnya, ada telur, ada si baksonya. Jadinya walaupun makan mie instan itu nggak terlalu merasa bersalah. Nah, ini dia penampakan mie goreng aku, teman-teman, sedap banget ya. Kalau udah lama nggak makan mie goreng, makan ini pasti sedap. Nah, ini penampakannya, wah menggoda banget. Aku tambahkan juga kerupuk. Tadi sempat goreng kerupuk juga untuk penambah cita rasa dan biar kriuk-kriuk gitu, makin semangat makannya. Nah, ini dia. Pokoknya apapun rezeki makanan kita hari ini harus disyukuri. Oke, ini lanjut aku ke depan. Si suami aku lagi ngecat rumah gitu ya. Depan aja sih, bagian teras gitu. Tampak depannya lagi dicat.
Ini warna abu-abu gitu, warna moonstone kodenya yang Avitek. Jadi tuh warna coklat di rumah aku itu dulunya bapak aku yang ngecat gitu. Kita berdua nggak tahu ya, tiba-tiba datang ke rumah bawa cat terus dicat aja. Oke, ini ke siang harinya aku udah masak untuk makan siang. Ada bening bayam, terus tempe mendoan sama sambal terasi. Cuma nggak aku record ya teman-teman. Kayaknya tuh aku sering deh masak ini. Nah ini aku mau makan siang dulu. Sedap sekali. Nah ini untuk hasil catnya, dan itu ada adik sepupu suamiku datang sama istrinya lagi bantuin ngecat. Alhamdulillah ya. Terus di sini aku lanjut untuk bikin bolu pandan. Resep bolu pandan udah sering aku share ya teman-teman. Teman-teman bisa buka gitu di bawah, scroll aja. Cuman ini bukan aku panggang tapi aku kukus. Jadinya untuk takaran gulanya aku tambahkan 2 sendok biar lebih manis, karena dikukus biasanya harus lebih manis ya. Dan takaran terigunya pun iya aku tambah 2 sendok makan gitu. Ini adonannya udah jadi, tinggal aku masukkan ke dalam cetakan atau loyang kuenya. Pokoknya sampai bersih ya, jangan sampai tersisa si adonan karena sayang banget. Nah udah dimasukkan semuanya, tinggal dikukus ke dalam dandang gitu ya. Tapi sebelumnya aku ratain pakai tusuk gigi. Oke, itu dandangnya udah aku angetin, airnya udah mendidih, tinggal dikukus selama kurang lebih 30-40 menit. Nah, aku tuh bikin bolunya untuk suguhan arisan bapak-bapak gitu ya, arisan acaranya suamiku. Terus lanjut di sini aku mau rebus kacang tanah, tapi aku mau presto aja biar cepet, dan aku tambahin garam biar sedap, boleh ditambahin daun salam lebih wangi lagi. Aku penambahan garam di sini biar gurih dan jadi kacangnya itu lebih manis. Dan di presto biar cepet empuk, karena di sini juga aku kudu satset gitu ya teman-teman. Aku juga ada acara arisan ibu-ibu sebulan sekali gitu di komplek perumahan aku. Nah, selagi nunggu bolu sama kacangnya mateng, ini aku mau kupasin pisang kepok yang aku beli tadi pagi di Mamang Sayur. Ini murah tapi kecil-kecil ya. Pantesan satu sisir tuh harganya 10.000 karena pisangnya kecil-kecil banget. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Ini rencananya nanti mau aku goreng jadi pisang goreng gitu. Karena kalau arisan bapak-bapak biasanya tuh menu suguhannya lebih simple. Kayak ada pisang goreng, tempe mendoan gitu-gitulah ya. Jadi di sini tuh menunya yang aku suguhkan nanti rencananya ada pisang goreng, tempe mendoan, terus kacang rebus sama bolu pandan kukus gitu ya. Kayak putu ayu gitu tadi aku bikin adonan bolu pandan kukusnya. Nah ini aku semuain aja satu sisir, jadi tuh si pisangnya aku belah 2 gitu ya biar agak gedean. Maksudnya nanti pas digoreng kan kayak kipas gitu. Ini satu sisir tuh isinya 18 pieces teman-teman, cuman kecil-kecil. Nah ini dia, suami aku udah selesai ngecat, cuman masih berantakan, nanti suami aku yang rapihin gitu. Karena acaranya tuh abis isya gitu ya, malam hari. Sedangkan aku tuh acaranya abis asar maksudnya. Nah ini si kacang rebusnya udah mateng, si gelasnya juga udah aku siapin buat teh manis. Terus si bolunya juga udah aku siapin, udah mateng. Nah ini aku udah sampai di acara arisan ibu-ibu komplek di tetangga belakang aku. Ini rumahnya adem banget, enak gitu ya karena banyak tanamannya. Nah ini kita duduk di luar karena di dalam itu udah penuh. Ini suguhannya untuk arisan ibu-ibu. Dan ini seru banget, makin sore makin banyak yang dateng. Ini acaranya tuh sebulan sekali teman-teman, dan ini kondisi atau suasana di dalam rumahnya. Jadi tuh ada sekitar 15-20 orang gitu yang ikut arisan ibu-ibu ini. Terus ini aku udah pulang arisan sekitaran sebelum maghrib gitu, sekitaran 5:30 sore. Ini suami aku udah sapu pel, udah lumayan lah bersih, rapih, tinggal nanti bentang karpet di situ buat arisan bapak-bapak. Oke lanjut ya teman-teman, setelah maghrib aku mau goreng pisang satset ya, karena nanti tuh arisannya takutnya keburu dimulai. Jadi si pisang goreng ini sama mendoannya aku gorengnya tuh mendadak, gak anget gitu ya. Ini untuk adonan pisang gorengnya mah cuman pakai tepung terigu sama tepung beras. Aku kasih sedikit garam, sedikit gula pasir sama sedikit vanili bubuk.
pakai vanili cair juga nggak apa-apa, yang penting untuk wangi gitu ya, aromatiknya aja. Ya Allah, aktivitas hari ini tuh lumayan padat banget, lumayan berasa capeknya, tapi alhamdulillah segala sesuatunya harus disyukuri ya teman-teman, karena semata-mata acara arisan ini hanya untuk pengikat. Jadi itu tujuan awalnya hanya untuk pertemuan rutin gitu kan ya. Kalau tidak ada arisan biasanya tuh pada nggak berangkat untuk pertemuan. Padahal biasanya mah pertemuan itu untuk silaturahmi, terus memberikan informasi gitu ya. Nggak diwajibkan juga untuk semua pesertanya ikut. Yang jelas diharapkannya hadir aja di pertemuan rutinnya untuk silaturahmi. Nah ini dia teman-teman, udah selesai semua suguhannya. Terima kasih ya yang udah nonton video aku hari ini. Mudah-mudahan yang aku sharing hari ini ada manfaatnya. See you next video. Assalamualaikum. Bye.